Pukul 8 malam, Revan dan Hana berada di kamar mereka, mengerjakan kesibukan masing-masing, di mana Hana tengah membaca buku dan Revan yang tengah berkutat dengan laptopnya. Setelah kejadian tadi sore, Hana maupun Revan hanya terdiam hingga mereka selesai makan, dan hal itu masih berlanjut hingga sekarang. Revan melirik istrinya yang tengah membaca buku sejarah di atas tempat tidur. Buku yang menurut Revan sedikit membosankan. Tapi istrinya terlihat begitu serius membaca buku itu. Seperti tidak ada kata bosan membaca buku sejarah. Hana, panggil Revan membuat Hana tersentak, lalu mendongak dan menatap wajah suaminya itu. Iya om, ucap Hana lalu menaruh buku sejarah itu di pangkuannya dan fokus pada Revan. Nanti kalau mau tidur panggil saya ya, ucap Revan membuat Hana mengernyit. Kenapa om? Tanyanya yang penasaran. Kenapa tiba-tiba suaminya itu ingin dipanggil saat ia ingin tidur? Biar saya bisa peluk kamu, ucap Revan jujur membuat Hana terdiam dan sedetik kemudian wajahnya merona merah. Om, tadi bilang apa? Tanya Hana gugup, mencoba memastikan ucapan suaminya itu. Saya bilang, saya mau peluk kamu sambil tidur, ucap Revan membuat wajah Hana memerah dengan mulut yang terbuka karena terkejut. Loh, kok tiba-tiba sih om? Ucap Hana dengan wajah meronanya. Kenapa? Di dalam perjanjian itu kan tidak ada larangan untuk memeluk kamu. Kamu saja yang sering kagetan kalau peluk saya pagi-pagi, ucap Revan membuat Hana terdiam. Memang tidak ada larangan untuk memeluk ataupun mencium kening di dalam perjanjian itu. Hanya Hana saja yang sering kagetan kalau sudah mendapati dirinya memeluk Revan, dan pasti tangannya akan refleks mendorong orang itu dengan diiringi suara teriakannya. Iya sih om, tapi kan besoknya pasti akan jatuh lagi dari tempat tidur, ucap Hana, yang memang sudah hafal dengan tingkah lakunya belakangan ini, yang sering sekali menjatuhkan tubuh suaminya dari tempat tidur. Tidak apa-apa, saya nyaman kalau peluk kamu malam-malam. Saya jadi bisa tidur nyenyak. Jujur Revan yang merasakan perubahan saat Hana memeluknya malam hari. Ia akan merasa nyaman dan bisa tidur dengan nyenyak tanpa gangguan. Hana terdiam, lalu menatap Revan yang juga menatapnya. Oke deh om, ucap Hana membuat Revan tersenyum senang. Revan menutup laptopnya lalu menaruhnya di atas meja di depannya, dan kemudian beranjak dari duduknya, menghampiri Hana yang duduk di atas tempat tidur. Kamu tidak bosan membaca buku sejarah itu, ucap Revan ketika naik di atas tempat tidur dan duduk di samping istrinya. Enggak om, malahan Hana senang baca buku ini, ucap Hana dengan senyum mengembang di wajahnya membuat Revan terdiam. Benarkah? Bukannya wanita lebih suka baca novel ya? Ucap Revan mencoba mengingat hal yang sering dilakukan sekretarisnya saat jam istirahat, yaitu membaca novel. Novel? Hana belum baca itu om, karena Hana cuma fokus sama sejarah dan buku-buku lainnya, yang bisa bantu Hana jadi lebih pintar. Jujur Hana membuat Revan tertekun. Kamu tidak pernah menonton film Asia atau luar negeri? Tanya Revan yang semakin penasaran dengan hidup istrinya sebelum menikah dengannya. Hana menggelengkan kepalanya membuat Revan mematung di tempatnya. Masa iya istrinya belum pernah nonton film Asia atau luar negeri? Tidak bisa dipercaya. Terus kamu nonton apa? Tanya Revan lagi membuat Hana menaruh tangannya di dagunya. Seperti orang yang tengah berpikir keras. Cuma nonton sinetron om. Jujur Hana semakin membuat Revan terdiam, kini dengan mulutnya yang sedikit terbuka. Nanti lalat masuk om, canda Hana dengan menyentuh rahang suaminya itu. Revan tersadar lalu segera mengatupkan mulutnya dan kembali fokus pada istrinya. Bagaimana jika kita pacaran saja Hana? Ucap Revan membuat Hana terdiam 1000 bahasa. Tapi om, ucap Hana terhenti kala Revan menaruh telunjuknya di bibirnya. Saya tidak apa-apa menjadi yang kedua, ucap Revan dengan tersenyum. Toh saya suamimu yang pertama, lanjutnya dalam hati dengan masih tersenyum pada Hana. Bagaimana ya om?
Ucap Hana menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Saya akan menunggu jawaban kamu. Tidak perlu buru-buru. Ucap Revan lalu mengusap kepala istrinya. Hingga tiba-tiba Hana mengangguk membuat Revan mengernyit. Oke deh Om. Hana mau jadi pacar Om. Ucap Hana dengan kepala menunduk dan rona merah di wajahnya. Revan terdiam, lalu memeluk erat tubuh mungil istrinya itu dan menyerbunya dengan kecupan-kecupan singkat di setiap inci wajah istrinya. Om, berhenti, geli tahu. Ucap Hana membuat Revan menghentikan aksinya, lalu menatap lekat wajah istrinya. Saya janji tidak akan melepaskan kamu. Ucap Revan membuat Hana mengernyit. Saat Hana ingin berbicara dan bertanya, tiba-tiba saja Revan mengajaknya untuk tidur. Ya sudah, kita tidur sekarang. Ucap Revan dengan senyum di wajahnya. Hana terdiam, lalu menganggukkan kepalanya meski ia sebenarnya ingin bertanya maksud ucapan suaminya itu. Mulai sekarang, panggil saya dengan Mas. Ucap Revan membuat Hana mengernyit dan kembali mengingat beberapa hari yang lalu, saat ia berusaha untuk menyebut 3 huruf itu. Kan Hana tidak bisa, Om, ucap Hana. Sungguh lidahnya mendadak keluh untuk menyebut 3 huruf itu. Kalau begitu nama saja, ucap Revan lalu segera melingkarkan tangannya di atas perut rata Hana yang tertidur telentang. Hana mengernyit. Nama, bukankah itu tidak sopan? Tapi kan itu tidak sopan Om, ucap Hana dengan menoleh pada Revan dan terkejut saat jarak wajah mereka hanya beberapa senti saja. Lebih tidak sopan lagi saat kamu memanggil saya Om Hana. Batin Revan seakan ingin berteriak pada istrinya itu. Kalau kamu tidak memanggil saya dengan nama, saya akan cium kamu. Ancam Revan membuat Hana memundurkan wajahnya. Tapi kan Om, Hana membulatkan matanya dengan sempurna, karena Revan yang tiba-tiba menciumnya. Revan melepaskan ciumannya lalu menatap istrinya yang terdiam dengan wajah memerah. Panggil nama atau kucium? Ancam Revan membuat Hana menutup bibirnya dan menatap tidak percaya pada suaminya itu. Revan, ucap Hana gugup. Revan mengecup singkat kening Hana dan tersenyum senang. Istri pintar, ucap Revan lalu mengeratkan pelukannya pada Hana dan membenamkan wajahnya di ceruk leher istrinya. Ayo tidur, ucap Revan menyadarkan Hana dari keterkejutannya. Hana segera menutup matanya. Meski sedikit merasa terganggu dengan hembusan nafas hangat suaminya yang mengenai kulit lehernya. Ya Allah, apa aku bisa tidur kalau begini? Batin Hana berteriak dan menggigit bibir bawahnya. 30 menit kemudian, Hana bernafas dengan begitu teratur, menandakan jika ia telah tertidur pulas. Revan mengangkat wajahnya dan menatap wajah Hana lekat, lalu segera bergegas memasuki kamar mandi. Aku menyesal menaruh kepalaku di ceruk leher Hana. Sungguh benar-benar menyiksa. Batin Revan dan segera bergegas menutup kamar mandi untuk menuntaskan hasratnya yang sedari tadi ia tahan.